Satu nama telah kembali dari kegelapan. Seorang veteran perang pulang setelah 25 tahun. Yang menunggunya bukan rumah, tapi neraka baru. Keluarganya dan orang-orang terdekatnya meninggal. Namanya kembali disebut Diablo si Iblis. Dia terpaksa menuntut balas, bertarung dan memuntahkan peluru yang telah lama dia simpan. Inilah Codename Devil. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan! Orang ini bernama Maximilian Alterik, tampak seperti orang biasa. Hanya sedikit yang tahu dia seorang veteran perang. Menjalani hidup tenang di sebuah rumah kayu terpencil di tengah hutan. Bersama anjing setianya Melly, menikmati hari-harinya jauh dari hiruk pikuk dunia. Suatu malam dia kedatangan rekan lamanya, Kolonel Paulina. Dan dia membawa kabar ayah Max, Thaddeus Alterik, telah meninggal dunia. Dan dia juga menawari Max untuk kembali bertugas. Pasukan mereka kekurangan operator, tapi Max menolak. Dia bertanya kapan pemakaman ayahnya digelar. Esok harinya, Max berangkat dengan Melly. Dan sebuah sendok diselipkannya di saku mantel, meninggalkan hutan menuju kota. Pemakaman berlangsung sederhana. Di tengah sore yang muram, Max berdiri di antara para pelayat. Peti ayahnya diturunkan ke tanah. Seorang kolega lama sang ayah, Janusz Dworski, memberikan pidato tentang Thaddeus dan kebaikannya di masa hidup. Dan seorang wanita tua juga mendatanginya, mengenalkan diri sebagai Bernadetta, mantan akuntan ayahnya. Dia datang bersama putrinya Kaja. Dia meminta Max untuk menemuinya setelah pemakaman. Setelah itu Max menuju rumah lama keluarganya. Saat membuka pintu, ruang kerja ayahnya diacak-acak oleh 4 orang asing. Max sempat memperingatkan mereka agar pergi, tapi mereka meremehkannya dan mengabaikannya. Dan yang tak diduga, semuanya dihajar oleh Max. Dan Melly juga menggigit. Pria bernama Cliff bertahan dan mencoba melawan. Saat Max mengeluarkan belati, mereka kabur dengan wajah babak belur. Max berdiri di tengah kekacauan. Dokumen berserakan dan kaca pecah. Hanya satu benda yang diambil, foto keluarga yang dibingkai dan retak. Satu-satunya kenangan yang masih utuh. Dalam perjalanan pulang, mobil Max dihentikan oleh petugas dan dia langsung ditangkap. Pelapornya adalah pemuda yang mengobrak-ngabrik rumah ayahnya. Mac hanya tertawa kecil. Dia dibawa ke kantor polisi. Petugas ini bernama Gori yang menangani kasusnya. Inspektur Powell Kroll meminta izin pada atasannya membuka rekam jejak Max. Ketika nama Alterik dari Reptik disebut ruangan seketika hening. Yang mereka tangkap bukan orang sembarangan. Seorang veteran dengan reputasi kejam yang bergelar Diablo atau Diablo sang iblis. Janusz datang dengan murka. Dia memarahi Pavel karena berani menangkap Max. Pavel berkilah, dia hanya menjalankan tugas. Max memukuli seorang warga yang bernama Modi, membuatnya semakin marah. Orang itu adalah maling di rumah orang yang baru berduka. Dworski memerintahkan Pavel untuk membebaskan Max. Saat keluar, anjingnya Melly menunggu di depan kantor polisi. Dengan tenang, Max meminta agar mobilnya diamankan. Dan dia mengikuti Dworski yang berniat mengantarkannya. Sementara itu Moldy juga keluar dari kantor polisi. Dia masuk ke mobil yang menunggunya. Ayahnya yang bernama Ronald memarahinya. Dia telah melakukan tindakan yang sembrono.
Di dalam mobil, Dworsky mengobrol dengan Max. Dia tak menyangka Max datang ke pemakaman ayahnya. Dulu waktu ibunya meninggal, dia tak di sini. Max menjawab singkat. Saat itu dia sedang bertugas di Irak. Dworsky bercerita, ayahnya selalu mencarinya dan berharap dia pulang, dan selalu menceritakannya dan betapa bangganya dia pada putranya. Max pun bertanya tentang kematian ayahnya. Tak ada yang memberitahunya sebabnya. Dworsky menjawab, ayahnya meninggal saat sarapan. Dokter bilang dia terkena serangan jantung. Mobil terus melaju di bawah langit gelap, meninggalkan kota kecil itu. Dua pria di dalamnya menyimpan luka yang sama tentang keluarga, perang, dan waktu yang tak bisa diputar kembali. Max dan Dworsky sampai di sebuah gedung tua yang dijaga ketat. Szef wspominał. Max dikenalkan pada seorang pemuda yang bernama Zimny. Dworsky menenangkannya. Semua orang di tempat ini adalah teman. Mereka mengenal keluarga Alterik. Mereka memasuki ruangan menuju ruang makan yang besar. Dworsky meminta Max duduk. Di sini adalah tempat duduk ayahnya dulu. Max hanya diam. Mili anjingnya tetap di kakinya. Pelayan datang mencatat pesanan. Sambil menunggu, Max mengamati dinding ruangan. Banyak foto di sana. Ada satu yang menarik perhatiannya, foto kedua orang tuanya dalam bingkai tua. Dworsky mempersilahkannya untuk membawanya kalau dia mau. Dworsky pun menceritakan, panti asuhan yang dulu dia dirikan bersama ayah dan ibunya sudah berubah menjadi pusat pelatihan kejuruan. Peraturan Uni Eropa meminta yayasan mereka ditutup. Sejak itu, Thaddeus menarik diri. Makanan pun datang. Max mengeluarkan sendok dari sakunya. Dworsky pun menyambut tamu lain yang datang, meninggalkan Max yang sedang makan malam. Dan seorang wanita muncul dari arah pintu. Dia seperti mencari seseorang. Saat melihat Max, dia mendekat dan duduk di kursi. Wanita itu menyapanya, tapi ternyata anjingnya jinak pada wanita ini. Znam twojego ojca. Ronald Kantor juga datang ke sana. Dia marah dan menuduh Max telah melukai putranya. Dworsky buru-buru menahan, mencoba menenangkannya. Powspominaj Tadeusza, jak nie to... Dia memanggil anjingnya dan meninggalkan ruangannya. Wanita itu mengikutinya. Dalam perjalanan, barulah Max tahu siapa wanita itu. Ternyata itu adalah Kaja Klotz, putri dari Bernetta, mantan akuntan ayahnya. Kaja menawari agar Max datang menemui ibunya. Max menjawab singkat, besok dia akan datang. Spokojnie. Max pun berjalan kaki ke arah rumahnya. Dia menyadari sebuah mobil mengikuti mereka dari tadi. Dia terus melangkah, hingga akhirnya kendaraan itu berhenti di belakangnya. Beberapa pria keluar dan mengurungnya. Dobra, weźcie mu wytłumaczcie, chcę przetłumaczyć. Dan hasilnya tak berbeda. Orang ini sesuai dengan julukannya, Sang Diablo. Semua lawannya jatuh. Max sudah menduga siapa yang mengirim mereka. Memintanya menyampaikan pada Ronald. Semakin banyak yang dia kirim, semakin banyak dia kehilangan. Max pun pergi meninggalkan tempat itu. Malam itu Max berkunjung lagi ke rumah mendiang orang tuanya. Tempat itu sangat sunyi. Max pun menghubungi Paulina, melaporkan pemakaman ayahnya. Paul dikerumuni para anggota militer yang ingin bicara dengan Max. Berusaha membujuknya kembali ke militer, tapi Max menolak. Dia meminta tolong pada Paul. Tolong periksa Janusz Dworsky dan Ronald Kantor. Paul menyanggupinya. Esok harinya Max sudah bersiap. Di balik mantelnya terselip pistol kecil. Dia akan pergi menemui Bernetta, mantan akuntan ayahnya. Do pana trafiło. Dia pun sampai. Bernetta menyambutnya dan dia mengeluarkan beberapa berkas. Ternyata ayah Max menerima dana besar 4 juta untuk tanah yayasan. Max bertanya dari siapa. Ternyata dari Janusz Dworsky. Bernetta menjelaskan yayasan itu telah berubah fungsi. Odeszła. Wanita tua ini menambahkan semua dokumen penting saat ini berada di tangan notaris si Max. Max selalu menyinggung nama ibunya. Wanita tua ini tentu ingat, ibunya adalah orang yang baik. Po śmierci ojca? Dan Kaja pun datang. Dia menyapa ibunya dan mengajak Max keluar untuk berjalan. To może ja ich na spacer zawołam. Pani...
Kaja meminta maaf atas sikapnya tempo hari dan dia membisikkan info penting. Ronald Kantor kalah dalam sebuah tender melawan Dworsky. Mereka berdua bersaing untuk proyek besar. Sejak itu dia menaruh dendam. Max ingin tahu siapa sebenarnya Ronald ini. Kaja pun menjawab, dia pasti ingat teman lamanya Buba. Dia tahu lebih banyak. Max kaget tak menyangka Buba temannya masih hidup. Kaja menambahkan, Buba kini hidup kaya raya. Dia punya bar dan alun-alun di kota. Mereka akan berpisah. Kaja mengundangnya untuk makan malam di rumahnya. Max mengatakan dia akan mengusahakannya. Keduanya berpisah di simpang jalan. Max menarik Melly anjingnya. Ponselnya berbunyi. Paulina menelponnya. Sersan wanita ini sudah menyelidiki Janusz Dworsky dan Ronald Kantor seperti yang dimintanya. Hasilnya, Janusz Dworsky bersih, tak ada noda di rekam jejaknya. Ronald Kantor menyebutnya sebagai gangster. Dia banyak terlibat penipuan lahan, serikat buruh palsu, hibah fiktif, sampai manipulasi subsidi emisi CO2. Dia pernah diringkus oleh CBI. Dan Max ingin Paulina menyelidiki ayahnya, Tadeusz Alterik. Paulina menyanggupinya. Dan siang itu juga Max menuju sebuah tempat milik teman lamanya, Buba, rekan band satu SMA-nya dulu yang memegang bass. Keduanya langsung berpelukan tertawa. Hampir 25 tahun mereka tak bertemu. Max tak menyangka Buba yang berandalan memiliki bar dan kekuasaan kecil di tengah kota. Max tak ingin basa-basi. Melly tiba-tiba menyala dan ada seorang pria di sudut ruangan. Max mengenalinya sebagai orang yang pernah masuk ke rumahnya dan Max langsung menyerangnya. Menghajarnya dan menjatuhkannya. Buba tak bisa mengelak. Dia memang berhubungan dengan Kantor. Max menyampaikan pada orang ini, telepon bosnya sekarang juga. Sampaikan pada Kantor. Dia akan datang 15 menit lagi. Musuhnya cuma tertawa dan mengejek Max. Max mengeluarkan pistol dari sakunya dan orang ini terpaksa patuh. Dan mereka pun menuju rumah Ronald Kantor. Ronald menerimanya, memerintahkan anak buahnya untuk pergi. Dia menyuguhkan teh, mencoba bersikap biasa. Max tetap diam dan mengawasi gerak-gerik pria ini. Ronald meminta maaf atas sikap kasarnya kemarin dan menjelaskan dulu dia dan Tadeusz ayahnya sempat berhubungan. Dia mendengar bahwa Tadeusz memiliki rekaman penting tentang Dworsky, tapi sebelum dia mendapatkannya Tadeusz meninggal. Itulah sebabnya dia mencarinya. Max pun bertanya soal petugas wanita CBI yang menyelidikinya. Kantor gelisah dan akhirnya menjawab wanita itu sudah tewas ditemukan di hutan. Max pun bertanya apa yang dia inginkan. Kantor menatapnya. Dia hanya ingin mendapatkan haknya kembali. Tanah di Dolomites yang untuk proyek itu adalah haknya. Dia mengangkat cangkir teh, berjanji tak akan mengusik Max lagi. Max menatapnya. Dia akan memikirkannya. Max pun pergi meninggalkan tempat itu. Max pun menyelidiki lahan luas yang berada di Dolomites itu. Inilah tanah yang disebut Ronald dicuri oleh Dworsky. Dan ponselnya berbunyi. Sebuah notifikasi yang dikirim Paulina. Artikel baru tentang serangan terhadap Ronald Kantor. Nama penulisnya Zimanek. Max pun punya rencana. Dia akan mencari jurnalis ini. Sepertinya dia tahu banyak tentang masalah yang terjadi. Max bersama Melly sampai di sebuah bar kecil, tempat jurnalis Zimanek biasa nongkrong. Wajahnya tampak lelah, hidupnya kelihatan berantakan. Max membaca celah itu dengan mudah. Max duduk di depannya, Melly sudah di kakinya. Max berkata anjingnya tak akan menggigit, asal dia menjawab semua pertanyaannya. Orang ini pun gugup. Max bertanya apakah dia yang menulis artikel tentang Ronald Kantor. Pria ini mengiyakan. Itu adalah tulisannya yang terakhir tentang Ronald. Setelah itu dia tak melakukannya lagi. Max pun bertanya benarkah Kantor dan Dworsky berselisih karena tanah. Zimanek tahu jawabannya, tapi dia menolak dan berusaha pergi. Melly menyalahnya. Dia ketakutan dan akhirnya menyerah. Zimanek pun mengatakan semua yang dia tahu. Ada rencana pembangunan jalan tol baru di dekat kota.
Ronald mengetahuinya lebih dulu, mulai membeli lahan di sekitarnya, berharap harga akan naik ketika jalan tol dibangun. Tapi sebenarnya yang Ronald incar adalah kawasan Dolomite karena akan dibangun kawasan industri baru. Nilainya akan tinggi sekali. Dworsky punya tujuan berbeda. Dia ingin mengubah area itu menjadi cagar alam. Untuk kepentingan masyarakat dan generasi muda, kepentingan mereka bertabrakan. Satu demi kekayaan, satu lagi untuk warga. Dan malamnya Max memenuhi janji dengan Kayla. Mereka makan malam di sebuah restoran. Zapanych troglodytów. Meg tak menyentuh makanannya. Dia mendengar cerita Kaja. Kaja malah curhat tentang ambisinya ke ibu kota yang kandas, pekerjaan yang gagal, dan mimpi yang tak jadi nyata. Meg mencandainya. Jadi bagaimana dengan Dworsky? Kaja belum mau menceritakannya. Dia malah melanjutkan ceritanya tentang tumbuh tanpa sosok ayah. Ibunya mulai mabuk sejak ditinggalkannya. Dan mantan suaminya pun sama, seorang pemabuk yang kasar. Hingga akhirnya dia kembali ke rumah ibunya. Dengan alasan merawat ibunya, padahal dia melarikan diri. Max bertanya apa ibunya dipecat oleh ayahnya. Kaja mengatakan Bernadetta ibunya mengundurkan diri setelah ibunya tewas, dan mereka berakhir di apartemen Kaja. Salju mulai turun. Max berdiri menatap pemandangan malam. Lubię ten. Kaja kembali membawa 2 cangkir minuman dan tak sengaja menumpahkannya, dan dia memberikan baju ganti. Tubuh Max penuh tato dan bekas luka. Peta masa lalu terukir di kulitnya, dan di pinggangnya tergantung senjata. Kaja berucap dia punya masa lalu yang getir. Zaraz wracam. Kaja turun mencuci baju Max. Dia kembali, pria itu sudah tertidur di sofa. Esok paginya, suara ponsel membangunkan Max. Paulina melaporkan hasil penyelidikannya. Ayahnya, Thaddeus Alterik, dinyatakan bersih, tanpa catatan kriminal. Paulina akan mematikan telepon. Ada hal mendesak. Odzwonię. Max akan beranjak pergi. Kaja yang sudah bangun. Dia bertanya pada Max, kenapa dia tak pernah kembali selama 2 dekade. Max menjawab perlahan. Di masa lalu, saudaranya tenggelam. Dia mencoba menolongnya, dan tak berhasil. Semua orang malah menyalahkannya. Sejak saat itu, dia memilih pergi, bergabung dengan tentara, dan tak pernah kembali. Max pun meninggalkan rumah Kaja. Max pun mengunjungi pemakaman keluarga Alterik. Dia menaruh bunga di makam ayah, ibu, dan saudaranya. Semuanya telah pergi. Max membuka bagasi mobilnya, mengeluarkan 1 set drone, dan bersiap menyalakannya. Max mengarahkan drone militernya mengintai area itu. Kerjaan ini menuntut kesabaran, dan target pun nampak. Sebuah bangunan seperti pabrik yang berada di lahan itu. Di layar drone muncul sosok berambut putih turun dari mobil dan menuju bangunan. Max mengarahkan teropong. Pria itu menyerahkan sebuah tas pada seorang lelaki tua, lalu pergi. Max tahu siapa dia, Zimny, sopir Dworsky, dan orang ini pun pergi. Max segera menutup kendali drone dan mengikuti mobil Zimny masuk ke arah hutan. Max memasuki hutan bersalju, masuk ke sebuah rumah tua tak berpenghuni. Mengintai dengan teropongnya ke bangunan tak jauh dari sana. Zimny memberi perintah pada sekelompok pria bersenjata untuk siaga. Saat Zimny akan masuk ke rumah itu, gonggongan Meli memecah kesunyian. Semua kepala menoleh. Mereka memeriksa. Max kaget. Buru-buru menenangkan anjingnya, menyeretnya keluar jendela. Zimny melihat jejak anjing itu dan berpikir siapa yang punya anjing sesuai jejak ini. Sabaka. Max sampai ke dalam mobilnya. Nafas belum sempat tenang, telepon pun berbunyi. Itu Kaja. Dia memberitahu Zimnek, si jurnalis, ditemukan tewas tenggelam. Max terpaku. Kaja menambahkan tak ada saksi di lokasi itu. Max tahu ini bukan kecelakaan, tapi pencabutan nyawa yang diskenariokan. Przyjedź po mnie. Malamnya dia segera menjemput Kaja, lalu mengantarnya pulang ke rumah sang ibu. Bernadetta sedang di luar membuang sampah, dan terdengar bunyi tembakan. Mobil melaju kencang. Mereka menembak beberapa kali. Max menarik Kaja dan melindunginya. Max membalas, tapi mobil itu lolos. Tragis, peluru mengenai Bernadetta. Wanita itu roboh.
Malam itu dunia berhenti bagi Kaja. Ibunya meninggal. Tak lama polisi dan para medis sampai. Bernadetta dinyatakan tewas di tempat. Sementara Kaja terpukul, matanya kosong menatap tanah. Meg berdiri dan diam. Dworsky pun datang ke sana, menuntut penjelasan siapa yang menembak. Salah satu petugas mendekati Max. Kartkę z nabazganym napisem Achtelix. Penembaknya Buba tewas bersama 3 temannya. Polisi menyangkalnya dia gangster karena menembak dengan balistik. Polisi meminta pistol yang Max pakai, tapi Dworsky langsung menariknya, meminta petugas itu pergi. Procedury. Jakie procedury? Sebelumnya Paulina keluar dari markasnya, bertemu dengan seorang pria tua yang kelihatannya punya jabatan tinggi. Dia ingin Paulina menghentikan pekerjaannya untuk membantu orang luar, atau dia akan kehilangan kontrak pekerjaan untuk perusahaan agensi militernya. Orang ini pun pergi. Malam itu Max membawa Kaja pulang. Wanita ini masih terpukul, tubuhnya lemas. Tiba-tiba Kaja bicara. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa dia? Max tak bisa menjawab. Kaja marah kehilangan kendali. Berteriak memukulnya sampai tenaganya habis. Max diam dan menenangkannya. Akhirnya Kaja menangis dan tertidur. Max turun ke kamar mandi, menatap wajahnya di cermin, mencukur rambutnya hingga pelontos. Hanya jambang tersisa. Max merasa masalah ini semakin serius. Pihak manakah yang benar? Dworsky atau Ronald Quantor? Atau ada pihak luar yang terlibat? Dia harus mencari tahu. 1 jam kemudian, Max sudah bergerak, menyelinap ke sebuah rumah besar yang dijaga ketat. Satu persatu penjaga dilumpuhkan. Max masuk ke dalam. Mucha, anak Ronald, menantinya dengan tembakan. Max memintanya menurunkan pistol. Ronald muncul. Juga Cliff yang diajarnya tempo hari. Ronald mencoba menahan situasi. Max pun bertanya tentang Buba. Ronald mengatakan Buba telah berkhianat. Dia sama sekali tak tahu mengapa Buba menembaknya. Dan kini dia telah meninggal. Max menyebut soal proyek jalan dan lahan itu. Ronald menyangkalnya. Dia hanya menyuap pejabat demi percepatan izin, bukan konspirasi besar. Ronald juga memberitahu ayahnya Thaddeus pernah menjelek-jelekan Dworsky. Dan Ronald mengatakan, sepertinya pihak Rusia juga ikut campur. Max makin penasaran. Ronald pun jujur dia cuma mau uang, tak ada hal yang lain. Max menatapnya, memintanya pergi dari kota ini. Ada pihak luar yang terlibat yang juga mengincar lahan itu, dan mereka berbahaya. Max segera menghubungi Paulina, tapi suara di ujung terdengar panik. Zgody mi nie dadzą. Dia diancam kehilangan seluruh kontrak militernya kalau terus menekan Max. Pihak atas menekannya. Paulina mengungkapkan temuannya. Agen wanita CBI yang meninggal di hutan membawa kamera mini nomor S50. O numerze S50. Tapi di tubuhnya ditemukan kamera lain, nomor S51. Ada pihak lain yang menukar data. Ayah Max berusaha menyelamatkan bukti yang bisa memberatkan Dworsky. Max pun menutup telepon. Przy sobie nasze pani wychłyśtane. Dia menuju ke suatu tempat. Tujuannya gedung resimen kimia kelapa wilayah militer negara itu. Max mulai mengerti sesuatu dan meninggalkan area itu. Dia kembali ke rumah. Kaja sudah terbangun. Dia pun bicara. Ada peristiwa tahun 2016. Seorang wanita ditemukan tewas di apartemen yang terkunci di dalam. Dokter patologi menyebut kematiannya akibat gagal nafas. Tak ditemukan satu sidik jari pun. Ternyata kekasih korban menyewa seseorang seperti Max untuk mengeksekusi si wanita dengan racun. Kesalahannya hanya satu, dia membersihkan semua jejak. Dan ini juga mirip dengan kematian ayahnya. Ibunya Bernadetta dan pihak yang menjebak Buba. Jurnalis Zimenek pun jadi korban tambahan. Max yakin ayahnya memiliki sesuatu, entah itu kartu memori atau drive untuk bukti penting.
Dari seluruh rumah ini, hanya kamar tidur ayahnya yang masih rapi. Mereka berdua segera mencarinya, menggeledah setiap sudut. Hingga Melly menemukannya, sebuah kartu memori tersembunyi di balik sampul piringan hitam. Mereka memutar rekaman itu. Terlihat adegan mengerikan. Sejumlah wanita muda dilecehkan. Wajah Dorsky tampak jelas. Sopirnya juga kelihatan dan beberapa pengawalnya. Itu pemandangan yang mengerikan. Mereka menyiksa para gadis. Dan Dorsky panik saat sadar dirinya terekam. Meg akhirnya sadar, ini bukan perebutan proyek, bukan tender, bukan rencana jalan tol, hanyalah bukti kejahatan. Penjahat sebenarnya adalah Janusz Dorsky, anggota dewan terhormat di kota ini. Meg segera menghubungi Paulina, dan rekaman itu juga memperlihatkan Parzeski, kepala CBI. Ternyata dialah yang melindungi Dorsky. Mereka berdua penjahatnya. Paulina tak menyangkanya, pantas orang itu kemarin mengancamnya. Paulina ingin mereka pergi ke Ceko segera, ke tempat persembunyian. Sebelum sempat kabur, rumah Max sudah dikepung pasukan bersenjata. Dengan sigap, Max menghabisi musuhnya satu demi satu. Właź do wanny i czekaj. Melly juga ikut menyerang. Lalu mengiring Kaja keluar. Paulina kembali menghubungi, memberitahu Ronald Kantor, Melody, dan Cliff telah tewas, dan surat penangkapan atas nama Max sudah dikeluarkan. Waktu mereka tinggal 2 jam, dia akan menunggunya. Max berhenti di suatu tempat. Dia bersiap berpisah dengan Kaja. Mobilnya sudah ditandai. Dia membobol sebuah mobil dan menyerahkannya pada Kaja. Lengkap dengan ponsel dan alamat tujuan. Memory card juga dibawa Kaja. Dan Melly, anjing kesayangannya, harus ikut dengan Kaja. Max tahu dia akan menghadapi musuhnya seorang diri. Kaja meraih dagunya, menuntut janji bahwa Max akan kembali. Dia pun mengangguk. Setelah Kaja pergi, ponselnya berbunyi. Paulina menghubunginya. Kenapa dia belum juga kabur? Max mengatakan dia akan menyelesaikan ini. Paulina memintanya untuk bertahan selama 80 menit. Pasukan bantuan akan tiba. 80 minut. Paulina dan timnya segera bergerak. Max memacu mobilnya. Tujuannya markas Janusz Dorsky. Dia menerobos masuk dengan mobilnya. Baku tembak pecah. Max terus masuk dan lanjut ke ruangan dalam. Terdengar suara. Apa dia sudah datang? Max bertanya. Apakah dia yang menghabisi ayahnya? Suara menjawab, Tadius ayahnya dihabisi oleh Zimny, seorang tentara bayaran yang dia pakai sebagai sopir. Max tetap waspada dengan senjatanya. A jak coś, panie? Max akhirnya menemukan sumber suara. Dorsky berlari mengangkat tangannya. Pria tua itu tampak lemah. Dorsky sempat meminta rekaman itu. Max menolaknya. Dorsky berkata dia telah dihasut oleh Zimny dan direktur CBI. Mereka mengkhianatinya. Dan tiba-tiba Dorsky kehilangan nafasnya. Dia telah diracun. Ponsel di saku jas Dorsky berbunyi. Dari seberang Zimny bicara. Dia menunggu Max. Dan Max berkata, Idę po ciebie. Max kembali bergerak ke arah terowongan gelap di ruangan bawah. Alarm berbunyi. Musuh datang silih berganti. Satu persatu dia lumpuhkan. Akhirnya dia tiba di ruangan tempat para gadis muda ditawan. Jerit ketakutan. Max menenangkan mereka, membebaskan borgol, meminta mereka pergi dari sini. Max melanjutkan langkahnya sampai di sebuah terowongan berair yang menuju ke arah luar. Kaja tak tahan menunggu. Dia menelpon Paulina, memberitahu dia akan menuju markas Dorsky di area hutan. Ternyata terowongan itu tembus ke arah luar,
ke rumah di tepi hutan. Max merangkak mendekati area itu. Dari kejauhan, Zimny dikelilingi para tentara bayaran, mengeluarkan gadis-gadis yang mereka culik. Max siaga dengan senjatanya, dan dia mulai menembak. Zimny nampak percaya diri, memprovokasi Max. Dialah yang menghabisi ayahnya. Tentara bayaran siap mengambil posisi. Myśl! Kto przekazał ojcu był z tobą, najemnik! Niech się nie da wkurwić w ten sposób! Max si Diablo maju dan menghabisi lawan-lawannya. Tapi musuh terlalu banyak. Max terkena tembakan. Zimny dengan sombong mendekati Max yang terluka. Disinilah hidupnya berakhir. Bersamaan, Paulina dan pasukannya menerobos masuk. Kaja juga sampai di sana. Nelly si anjing berlari mencium bau tuannya dan segera mengejar. Paulina dan timnya mengikuti. Baku tembak terjadi. Zimny mendengar keributan dan dia diberondong tembakan. Max yang terluka berusaha berdiri. Nelly mulai menyerang. Pertempuran terjadi di mana-mana. Bahkan Kaja ikut membantu. Kaja akan mencari tempat aman. Tiba-tiba Zimny muncul dan menangkapnya, menjadikannya sendera. Orang ini memprovokasi Max dan mengeluarkan pisaunya. Pisau Zimny menyayat pipinya. Tak se myślę! Zimny! Max tak punya pilihan, meletakkan pistol dan mengangkat tangan. Max pun menantang Zimny untuk duel dengannya. Zimny membuat Kaja pingsan. Orang ini dengan sombong melayani Max. Keduanya bersenjatakan pisau dan duel dimulai. Pisau keduanya jatuh dan dilanjutkan dengan tangan kosong. Max yang sudah terluka jatuh. Orang ini menyeretnya ke danau. Kaja siuman. Dia berusaha meraih pistol di tanah dan menembak. Max lepas berusaha bangkit. Kaja segera menolongnya menjauh dari danau. Tapi Zimny masih hidup. Dia berusaha meraih pistolnya. Max sempat melihatnya mendorong Kaja. Dan Paulina menghabisi Zimny. Kaja mendekati Max berusaha menolongnya. Memeluk tubuh dinginnya. Teman-temannya memanggilnya, meminta Max bertahan. Dan akhirnya Max menutup matanya, menyusul keluarganya yang telah pergi. Dan Kaja memutuskan untuk bekerja dengan Paulina dan merawat Melly untuk mengenang Max. Dan akhirnya film ini selesai. Semoga terhibur. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Kalau nggak keberatan, mohon dukungannya. Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Mimin mendoakan semoga teman-teman sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.